Saya sayang masih waktu itu, pada waktu itu, sekarang sudah tidak. Sayang saya bilang sungguh jahatnya kamu sebagai lelaki, sebagai suami, begitu mudahnya kamu mengatakan kata-kata cerai dan kamu tanda tangani di depan ibu kamu. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ghea Yubi. Apa kabar, Ghea? Kabar baik. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Pengalaman mistis pribadi kayaknya enggak, tapi keluarga aku pernah mengalami. Siapa tepatnya? Adik kandung aku. Apa yang terjadi? Dia sakit, dia mukanya kayak alien gitu, udah berapa minggu, terus medis gak bisa nanganin, dan akhirnya menemukan jarum di hidung. Itu ketemu sendiri atau ada yang menemukan, ada yang mengeluarkan? Dokter, jadi dia bingung kan, dia kenapa ini bisa kayak gini, aku nggak kayak aneh, terus mata keluar nanah gitu kan. Pas dicek semua masuk X-ray, ada jarum di hidung. Jarum itu dikeluarin, setelah itu sembuh? Beberapa minggu. Nggak tahu dari mana jarum itu datang? Nggak tahu. Siapa yang ngirim? Aku waktu itu masih kecil, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu sih katanya orang yang nggak suka sama kakakku. Justru kakak? Kakakku, tapi kenanya sama si kecil. Oh, tapi kakak baik-baik aja? Alhamdulillah baik, tapi sebelum adik aku kandung yang sakit, aku dulu sakit. Kurang lebih sama? Kalau aku mungkin karena kesalahan aku kali ya, kelenjar getah bening, lalu adik aku. Tapi sekarang semuanya baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah perempuan yang mengaku melakukan guna-guna kepada mantan suami. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sari. Selamat malam Sari. Iya, malam. Apa yang mau Sari ceritakan pada kami? Sebelumnya saya ini guna-guna Oke. pada mantan suami saya dulu. Jadi tuh kami tuh berpisah hanya karena mengenai beli rumah. Jadi karena aku nggak nurut sama mertua aku itu. Ini masih dalam pernikahan ya? Sudah bercerai saya. Waktu itu kejadiannya mau beli rumah? Mau beli rumah. Masih tapi menikah atau sudah cerai? Sudah mau, udah menikah. Sudah menikah. Oke. Terus saya udah punya anak 1, 3 tahun. Itu dia menceraikan saya karena saya tidak setuju dengan dia mau beli rumah itu. Tapi ibunya obsesi untuk rumah tersebut gitu. Karena menurut saya rumah itu tidak perlu besar-besar. Saya bilang yang penting untuk uang kuliah anak nanti di masa depan. Investasi. Nah, tapi ibunya tidak setuju gitu. Akhirnya pada saat itu juga di ruang tamu itu juga ibu mertua saya menyuruh anaknya untuk menceraikan saya secara tertulis langsung di tempat di situ. Anaknya menuruti? Menuruti, langsung tanda tangan dia ceraikan saya. Anda sakit hati? Sakit. Tapi ini hanya semata-mata karena uang, hanya karena rumah? Iya, karena rumah. Nggak pernah ada masalah sebelumnya? Sebelumnya nggak ada masalah, tapi dia sempat mengakui perselingkuhan dia sama saya di depan anak saya usia 3 tahun setelah perceraian tersebut. Mengakui ini karena ketahuan oleh Anda? Tidak ketahuan.
Dia yang mengakui di depan saya setelah perceraian talak 3 itu. Oke, lalu? Saya kaget, terkejut. Saya bilang, nanti saja selesaikan di pengadilan agama untuk Gonogini, saya bilang. Jadi saya memberi kunci mobil sama dia, ambil aja itu, yang lainnya nanti di pengadilan agama, saya bilang. Akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, 3 hari, 4 hari kemudian dia datang. Dia datang dengan wajah yang membenci saya. Terus dia mau ngambil barang-barang, saya bilang, keluar dari sini, keluar dari rumah saya ini, saya bilang gitu. Anak-anak ada di rumah? Anak ada, masih 3 tahun, dia ngeliatin aja, namanya masih kecil ya mas ya. Terus akhirnya dia keluar. Pas hari besok kemudian orang tua saya datang mengunjungi saya. Pas dia datang, saya teringat kalau dulu pernah arwah kakek dan nenek saya serta bude saya datangi saya bahwa saya itu memiliki ilmu leluhur, ilmu putih. Oke, lalu? Karena aku penasaran, karena aku dendam juga, aku bicara dengan ibu aku, Mah, bagaimana kalau kita coba, bener nggak apa yang dikatakan arwah kalau aku bisa? Untuk apa nih? Apa aja, apa yang kuinginkan bisa. Waktu itu apa yang Anda inginkan? Enggak, waktu itu arwah aku bicara kalau apa yang kamu inginkan itu akan dikabulkan Tuhan, asalkan jalankan, jauhi larangan dan ikuti perintah Tuhan. Aku kebetulan niatku waktu itu buruk ya, aku mau guna-guna dia. Setelah itu saya siapkan media-media itu. Apa aja tuh? Seperti hio, silet, terus minyak misik, jafaron, udah hanya itu. Itu Anda tahu Sama dari itu orang media. atau tiba-tiba Anda punya inisiatif untuk mengumpulkan benda-benda itu? Inisiatif, minta tolong. Baik, waktu itu apa yang terjadi waktu itu Anda menggunakan media itu? Suami Anda gimana kondisinya, keadaannya saat itu? Pada waktu itu mantan suami saya, kebetulan ibu bapak saya lagi main nginep, dia datang tiba-tiba, dia pukul-pukul dada dia. Dia pukul, Pak tolong saya Pak, kenapa? Kan? Saya mencintai istri saya. Kan? Saya kaget, saya lihat, sayang kamu saja. Tapi Anda tolak waktu itu? Anda tolak waktu itu? Saya sayang masih waktu itu, pada waktu itu, sekarang sudah tidak. Sayang saya bilang sungguh jahatnya kamu sebagai lelaki, sebagai suami, begitu mudahnya kamu mengatakan kata-kata cerai dan kamu tanda tangani di depan ibu kamu. Tapi sekarang sudah benar-benar pisah? Sudah pisah. Hanya meninggalkan rasa penyesalan, takut dipertanggungjawabkan nanti apa yang telah Anda lakukan? Iya. Mudah-mudahan tidak berpengaruh kepada anak ya? Iya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan Mbak Sari bisa benar-benar mendapatkan jawaban solusi dari masalahnya supaya bisa benar-benar bersih dan lepas dari apa yang dilakukan masa lalu. Kami akan ajak Mbak Sari untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sari, terlahir tanggal 1 November 1979. Tinggal di rumah bernomor 1. Saya merasakan dendam yang begitu besar dalam jiwa Sari. Perasaan itu membuatnya menyesal atas perbuatannya. Saya melihat ada sosok tua penjaga Sari. Sosok ini tidak suka melihat perbuatan Sari. Dalam mata batin saya melihat sosok raksasa tinggi, bermata lebar dan bergigi tajam. Apakah sosok ini yang membantu Sari atau malah menjerumuskan Sari? Saya akan membantu Sari pada malam hari ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sari, terlahir tanggal 1 bulan 11 1979 dengan nomor rumah nomor 1. Sari pernah mengirim guna-guna ke mantan suami untuk buat dia terikat kembali. Iya. Waktu itu berhasil, tapi sekarang sudah selesai dan makanya datang ke menembus mata batin supaya semuanya benar-benar bersih, lepas dan tidak ada rasa penyesalan berdosa karena bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dilakukan dan mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya kepada anaknya. Iya. Sebelum saya masuk ke bintang tamu kita hari ini, Sari, saya merasa sebelum saya masuk ke dalam Sari, saya ingin masuk ke bintang tamu saya pada hari ini bahwa tak kenapa ya, saya berkata duduk sama kamu, kamu mengerti atau tidak ya apa yang saya katakan. Saya melihat gangguan makhluk halus yang hadir di kamu sebelum datang. Apakah itu muncul ketika kamu datang ke sini? Ada halangan